Shalom semua, pada kesempatan hari ini saya akan mengajarkan kita sama-sama belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya 60 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Nah, pada tema yang saya akan bawakan pada hari ini yaitu berjudul Jadilah Terang. Nah, mengapa kita sebagai umat Kristen harus belajar menjadi terang? Karena ketika kita ditugaskan Tuhan, diberikan tanggung jawab kepada Tuhan untuk menjadi terang dimanapun kita berada, kita sudah siap melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut. Ketika Tuhan sudah menyuruh kita untuk menerangi suku-suku yang ada, menerangi wilayah-wilayah yang menurutnya masih jauh dari Tuhan, masih belum mengenal Tuhan, maka dari itu Tuhan utus kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi terang. Nah, kita sebagai orang Kristen tentunya sangat beruntung ketika kita mempunyai Tuhan yang terang, yang dimana Tuhan sendiri menuliskan Tuhan itu terang di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, amin, puji Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12 tersebut, ia di situ berkatakan, "Akulah terang dunia." Ketika kita memiliki Bapa yang sudah menjadi terang dunia, maka di satu sisi kita sebagai anaknya, kita juga harus mengikuti apa yang Bapa kita sudah lakukan, yaitu menjadi terang bagi dunia juga. Nah, ketika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah mengenal Yesus secara dekat, sudah mengerti akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita ini jelas-jelas sangat berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan, belum bisa menerima keselamatan itu seperti apa. Itu kita sangat-sangat berbeda. Terang inilah akan yang membantu kita untuk mengerti akan kehidupan yang terjadi dalam hidup ini. Nah, kita juga mengerti, kita paham jika Yesus adalah terang, maka sudah bisa dipastikan bahwa anak-anaknya juga ialah terang. Kenapa Tuhan memilih anak-anaknya itu sebagai terang? Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anaknya, kita dapat menerangi sekeliling lingkungan kita. Jika mereka masih berada di dalam kegelapan, kita sebagai anak-anaknya hadir di situ untuk menjadi terang. Nah, ketika kita sebagai orang percaya, di sini harus diwajibkan untuk kita bangkit dan kita harus menjadi terang bagi orang banyak. Dari kita menjadi terang ini, kita tentunya memberkati banyak orang. Ya. Karena jika dikelilingi kegelapan, mereka akan membutuhkan keterangan itu sendiri. Dan di saat itulah anak-anak Allah datang untuk menerangi kegelapan tersebut. Nah, ketika kita bersungguh-sungguh mempunyai terang dalam hidup kita, maka orang dalam kegelapan akan berbondong-bondong mencari keterangan itu. Nah, dan terang ini akan membantu mereka keluar dalam kegelapan tersebut. Nah, kita lihat gambarannya seperti ada di dalam hutan. Ya saudara-saudara semua. Ketika kita di dalam hutan, kita sudah tersesat, maka apa yang kita butuhkan? Pasti lampu, cahaya. Nah, di sini saya akan mengajak kita untuk bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi cahaya tersebut, untuk menuntun mereka keluar dari jalan yang gelap, dari jalan yang mungkin tersesat. Di sini kita lihat fungsi dari terang itu ialah menerangi kegelapan untuk menunjukkan jalan yang terang, dan kita sebagai terang itu sendiri, kita harus menuntun mereka keluar dari kegelapan dan menunjukkan jalan yang benar yang dikehendaki Tuhan.
Ketika saat ini Tuhan memberikan terang bagi kita, maka bersyukurlah saudara-saudara semua. Maka kita juga akan sama seperti Allah itu sendiri. Ketika kita menjadi terang, apa saja sih yang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk dapat menerangi sekeliling-keliling kita? Mari kita lihat tugas yang pertama. Ketika kita menjadi terang, yaitu menjadi teladan di dalam Matius 14-15. Nah, menjadi terang adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Mengapa demikian? Ya, karena kehidupan kita, jalan hidup kita pasti akan menjadi sorotan bagi banyak orang. Orang pasti akan mencari tahu tentang masa lalu kita, orang pasti akan mencari tahu tentang permasalahan hidup kita. Bahasa sekarangnya itu kepo akan kehidupan kita. Nah, teladan dalam hidup kita itu harus nampak. Karena apa? Ketika kita mengikuti Yesus, maka ada sesuatu hal yang jauh berbeda dari orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, ketika kita menunjukkan teladan kita sebagai orang percaya, sebagai terang itu sendiri, kita harus menunjukkan hal-hal yang baik, bukan? Ya, sebagai orang percaya, pastinya kita sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, dari sini, sebagai terang dunia, kita harus memberikan hal-hal positif bagi sekeliling kita agar orang di luar sana melihat bahwa terang yang sesungguhnya itu ialah ada. Nah, ketika kita suatu saat nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua kita dipercayakan Tuhan, diberikan tanggung jawab kepada Tuhan untuk memimpin sebuah perusahaan atau mungkin melainkan memegang, mengembalakan sebuah gereja, pasti kita memimpin banyak jemaat, kita pasti memimpin banyak orang. Nah, maka setiap orang tersebut harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar kepada orang-orang, kepada jemaat yang menjadi pimpinannya itu, supaya apa? Mereka menjadi serupa dengan pemimpinnya, mereka menjadi serupa dengan gembalanya. Ketika seorang pemimpin memberikan teladan yang baik, maka mereka juga akan mengikuti teladan-teladan yang baik yang kita berikan kepada mereka. Nah, di sini Rasul Paulus juga berkata bahwa kita sebagai terang harus menyenangkan sesama kita. Maka itu jadilah teladan yang berguna bagi banyak orang, agar orang yang tinggal di dalam kegelapan mengalami perubahan pada dirinya. Apa saja? Apakah dalam diri saudara sudah memberikan teladan yang baik untuk sekeliling saudara? Mari kita memberikan teladan yang baik yang dikehendaki Tuhan melewati diri saudara. Dan tugas yang kedua ialah hidup terang di dalam Efesus 5. Nah, di zaman sekarang banyak sekali pergaulan dan gaya hidup yang seenaknya sendiri. Misalnya di kalangan remaja, party, dugem, nge-vape, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sebagai terang dunia, kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga hidup kita dengan sungguh-sungguh dan harus menjaga jarak hidup kita ini dari hal-hal yang seperti itu. Banyak sekali ajaran dunia yang menyebar luas di Indonesia yang dimana sangat bertolak dengan ajaran dari Yesus itu sendiri. Ketika terang itu hadir, maka kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kegelapan itu akan lenyap, akan kalah dengan terang itu tersendiri. Bukan, malah kita sebagai terang juga, kita sebagai orang percaya yang sudah mengetahui mana hal yang baik, mana hal yang jahat, kita malah ikut-ikutan seperti mereka. Jangan. Nah, hidup kita harus menjadi teladan bagi banyak orang, harus menjadi contoh bagi mereka, agar mereka itu terberkati dengan adanya kehadiran dari terang tersebut. Ketika kita menjadi baik, maka sudah dipastikan banyak sekali orang yang akan benci dengan kebaikan kita. Ketika kita berbuat benar, maka orang-orang di sekeliling kita, ada orang-orang di dalam kegelapan tersebut akan mencari celah agar kita ini salah. Milikilah gaya hidup yang bisa memberkati banyak orang. Marilah saudara-saudaraku,
Tugas yang kedua ini mengajarkan kita untuk hidup terang, untuk hidup benar sesuai dengan perintah firman Tuhan. Dan yang terakhir, tugas apa yang menjadi tugas kita untuk menjadi terang tersebut, yaitu buktikan perubahan hidupmu nyata bagi orang lain di dalam Matius 8. Nah, ketika Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, Yesus sudah mengangkat kita dari kegelapan dan kita tinggal di dalam terang, maka kita harus buktikan bahwa kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama kita dan kita siap untuk menyambut kehidupan yang baru. Nah, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki firman Tuhan. Dan bukti nyata di dalam hal yang tersebut ialah kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, meskipun kita sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan ya kesalahannya sangat membekas di hati kita, tetapi kita harus mempunyai kasih di dalamnya, karena kita balik lagi, kita bukan lagi gelap tetapi kita terang, dan gelap itu sangat berbeda dengan terang. Maka itu tunjukkanlah sesuatu hal yang dapat memberkati banyak orang, dan lihat, tunjukkan kepada mereka kalau bukti dari terang itu sangat-sangat nyata. Hal kecil seperti itulah yang sangat susah kita jalani, tetapi marilah jika kita ingin menjadi terang, kita harus merubah diri kita untuk jadi lebih baik dan buktikan bahwa kita sudah berbeda dari yang lalu. Nah, mari kita belajar dari Sakeus, yang dimana kehidupan masa lalu seorang Sakeus ini sebelum ia bertemu Tuhan ialah orang yang sering memeras harta milik orang lain, yang dimana ia sangat senang untuk menindas orang lain. Nah, tetapi apa yang Sakeus lakukan ketika ia melakukan perubahan nyata setelah ia bertemu dengan Tuhan? Ia berbalik 180 derajat, yang dimana ia memberikan setengah hartanya untuk orang miskin dan mengembalikan harta milik orang yang sudah dirampasnya itu 4 kali lipat. Nah, di sini kita belajar bahwa jika kita sudah mengalami pemulihan, ketika kita sudah mengalami kasih yang betul-betul dari Tuhan, kita harus membuktikan bahwa kita sudah berbeda dengan kehidupan yang kelam. Nah, ketika orang lain melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka orang lain akan terinspirasi dan akan melakukan hal yang sama yang sudah kita lakukan. Jadi saudara-saudara semua, mari kita nyatakan perubahan itu dalam kehidupan kita, dan mari kita menyelamatkan banyak orang agar tidak terus-terusan tinggal di dalam kegelapan tersebut. Ketika kita sudah mengajarkan mereka untuk berbuat baik, maka kita pasti pelan-pelan bisa menarik mereka dari kegelapan itu agar mereka mengikuti terang tersebut, dan yang paling utama supaya mereka menerima keselamatan yang hanya dari Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, mari jadilah terang, agar terang Kristus turun atas kita, agar kita menjadi teladan, agar kita menjadi bisa hidup terang, dan agar kita bisa membuktikan kepada sekeliling kita bahwa kasih itu nyata, kasih itu sudah terbukti. Nah, ketika kita mau melakukan hal tersebut, maka sudah sangat bisa dipastikan ketika kita diutus Tuhan untuk memberkati di sekeliling-keliling kita, atau kita menjadi misionari, kita harus melakukan 3 tugas tersebut. Nah, bagi saudara-saudaraku semua di luar sana, mari tetap semangat melakukan tugas dan setiap tanggung jawab kita. Jangan pernah putus asa, karena ya apapun yang menjadi proses kita, pasti Tuhan sudah akan perhitungkan, pasti Tuhan akan selalu memberkati kami, dan ya pasti Tuhan selalu berjalan di depan kami. Sekian renungan kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Shalom.